Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan seni budaya kali ini kita akan melanjutkan materi tentang seni teater ya, seni teater yang sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Hari ini kita melanjutkan materinya ya, yaitu tentang eh, unsur seni peran ya. Unsur seni peran ini ada beberapa yang akan kita sampaikan. Jadi seni peran ini untuk membentuk peran-peran yang baik diperlukannya latihan unsur seni peran, yaitu dari tubuh, suara, penghayatan, dan juga lakon-lakon yang akan dilakukan. Oke, langsung saja. Unsur pertama yaitu dalam lakon adalah unsur penokohan. Pertama adalah unsur lakon. Lakon tuh bahasa Sunda ya sebetulnya. Bisa bahasa Sunda, bisa bahasa Jawa. Ngelakon yang artinya melakukan gitu ya. Di sini ada lakon, ada unsur penokohan, kemudian unsur tubuh, kemudian ada unsur suara, unsur penghayatan, unsur ruang, unsur kostum, unsur properti, unsur musikal. Nah, nanti akan kita bahas satu-satu ya, dari unsur lakon dan seterusnya di dalam unsur seni peran. Tapi akan di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas lakon dan unsur penokohan. Lakon yang artinya melakukan atau melakoni cerita yang dilakukan oleh seorang tokoh. Jadi seorang tokoh itu sedang membawakan sebuah peran itu dinamakannya lakon ya. Lakonmu opo kan begitu. Nah, lakon ini ada yang sifatnya verbal dan non verbal. Nah, kalau verbal yaitu pemeran utama itu melakukan langsung bercakap-cakap langsung. Jadi tidak lip sync. Ketika non verbal, jadi tokoh utama itu hanya seolah-olah berbicara atau seolah-olah ngomong, namun sebenarnya ada orang di belakangnya yang berbicara. Itu yang dinamakan non verbal. Itu dinamakan lakon ya. Selanjutnya unsur penokohan. Unsur penokohan itu apa sih sebenarnya? Penokohan dalam seni teater dapat dibagi dalam beberapa. Yang pertama yaitu protagonis. Yang kedua apa? Antagonis. Yang ketiga deuteragonis. Yang keempat foil. Yang kelima tetragonis. Kemudian yang keenam confident. Ketujuh rational. Dan yang terakhir adalah utilities ya. Akan kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah mengenai protagonis. Oke. Protagonis adalah tokoh utama yang memerankan peran baik. Jadi kalau di sebuah adegan drama itu pasti ada yang namanya tokoh protagonis. Ada tokoh baik seri inilah kalau kita bahasa di film ya. Pasti itu yang dinamakan protagonis. Selanjutnya ada lawannya yaitu namanya antagonis. Antagonis adalah lawan tokoh utama yang memerankan peran jahat dalam sebuah cerita. Pasti ya, tidak mungkin di sebuah drama atau sebuah film itu hanya ada protagonis. Pasti ada yang namanya antagonis. Antagonis adalah lawan daripada protagonis. Selanjutnya adalah deuteragonis, adalah tokoh yang berpihak kepada tokoh utama. Jadi ada yang berperan membantu serinya, membantu tokoh utama, dia berpihak gitu loh. Itu dinamakan deuteragonis. Selanjutnya adalah foil. Foil adalah tokoh yang berpihak kepada lawan tokoh utama, antagonis. Seperti kalau di cerita Bawang Merah dan Bawang Putih itu ada tokoh yang berperan sebagai foil. Siapakah foil? Adalah ibu daripada Bawang Merah. Dia selalu berpihak kepada yang antagonis.
Selanjutnya adalah tetragonis, tokoh yang tidak berpihak, dia ada di tengah-tengah, dia tidak berpihak. Biasanya adalah tokoh netral ya, namanya tetragonis. Selanjutnya adalah confident. Confident apa? Tokoh yang menjadi tempat curhat atau pemberi nasihat tokoh utama. Gitu loh. Jadi tokoh utama ketika dia sudah uh, ketika berperan kemudian dapat adegan yang memang dia harus menyerah, biasanya dia akan mendapatkan seorang tokoh, seorang yang sebagai tempat dia curhat atau memintai pendapat. Nah, itu namanya adalah confident. Selanjutnya adalah reasoner. Reasoner atau yang biasa kita sebut waktu kita drama adalah prolog atau pengantar cerita di penonton. Ketika di film tidak ada prolog. Kenapa? Karena kalau film itu kan jelas, alurnya jelas. Tapi kalau di drama prolog itu penting supaya apa? Cerita itu sampai kepada penonton. Kemudian yang terakhir adalah utility. Jadi pemeran pembantu, baik tokoh jahat ataupun baik ya. Biasanya ada kan tokoh-tokoh di sebuah drama itu ada yang hanya pemeran membantu lah istilahnya. Dia tidak berperan penting tapi sangat diperlukan juga. Kenapa? Biar seperti seolah-olah untuk membawakan cerita ini. Oh, jadi seperti ini. Preman, malak misalkan ceritanya. Tapi kan nggak mungkin preman sendirian. Pasti ada anak buahnya. Nah, itulah yang disebut sebagai utility. Begitu. Jadi paham ya? Jadi tokoh dalam unsur-unsur seni peran itu ada lakon, kemudian ada unsur penokohan dan peran. Nah, ini termasuk ke dalam penokohan atau peran. Dari apa tadi? Yang paling pertama adalah protagonis ya, antagonis, deuteragonis, foil, tetragonis ya, confident, rational, dan utility. Sementara sampai situ dulu materi yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sebagai bukti kalian sudah melihat materi Bapak, silahkan kalian merangkum atau meresum apa yang telah Bapak sampaikan. Kemudian nanti silahkan dikirimkan di Google Classroom. Nanti di Classroom akan Bapak buat tugasnya. Kemudian nanti setelah dikerjakan silahkan difoto, kemudian dikirimkan di Classroom. Nanti Bapak nilai. Waktunya sampai besok ya, sampai besok. Bapak tunggu sampai besok waktunya, tapi usahakan dikerjakan. Kemudian sebagai tambahan silahkan memberikan komentar di video ini, nama dan kelas, supaya Bapak tahu kalian sudah menyaksikan. Oke, sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ditampung saja, silahkan ditanyakan di Google Classroom kita di kolom diskusi. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.